Informasi yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo tadi mengatakan 20 orang dinyatakan meninggal dunia, 15 korban ini adalah perempuan dan 5 korban adalah laki-laki. Kita coba akan mengupdate informasi terkini. Ada rekan kami di sana, jurnalis Berita 1, ada Ricky Harahap. Ricky, jika Anda bisa mendengarkan suara kami dari studio, bisakah Anda sampaikan kepada kami seperti apa update terkini di lokasi kejadian? Silakan Ricky. Ricky. Baik, silakan Ricky sampaikan bagaimana pantauan Anda situasi terkini di sana. Masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, upaya evakuasi masih terus dilakukan, di mana saat ini yang menjadi fokus adalah untuk menyisir lantai 6, karena untuk lantai 1 sampai dengan lantai 5 ini sudah disisir oleh petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi dugaan korban yang masih terjebak, tetapi saat ini fokusnya adalah di lantai 6. Kondisi medannya sangat sulit, Said, karena di lantai 6 ini kondisinya memang asap cukup tebal, cukup pekat, membumbung tinggi di lantai 6, sehingga ini juga menyulitkan dari petugas pemadam kebakaran untuk bisa sampai ke lantai tersebut. Upaya evakuasi terus dilakukan, tidak lagi pemadaman api begitu, bahkan yang kami lihat satu unit blower berukuran besar ini dikerahkan menuju ke lantai 1 dengan harapan blower tersebut bisa mengurangi pekatnya asap yang berada di lantai 6. Informasi sementara yang kami terima dari Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo yang mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada 20 korban yang meninggal dunia yang sudah dievakuasi, 5 laki-laki dan juga 15 perempuan, di mana 1 diantaranya merupakan ibu hamil dan saat ini dibawa ke Rumah Sakit LS Polri untuk dilakukan identifikasi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk bisa mengevakuasi begitu, untuk bisa menyisir di lantai 6. Sejumlah petugas masih bersiap di sini di lantai 1 jika nantinya ditemukan adanya korban yang bisa diselamatkan. Kemudian selain itu 1 unit blower berukuran besar juga disiagakan. Dari informasi yang kami terima ada 100 lebih petugas pemadam kebakaran dengan mengerahkan 20 lebih mobil pemadam kebakaran untuk bisa menanggulangi ataupun bisa mengevakuasi korban yang berada di gedung ini. Sedikit informasi saya dari pemantauan kami, gedung Teradron ini memang letaknya berdempetan begitu dengan gedung-gedung lainnya, tetapi yang kami lihat ini cukup parah yang berada di gedung Teradron ini. Bahkan untuk mengevakuasi korban yang berada di dalam, petugas pemadam kebakaran ini harus menjebol kaca yang berada di setiap lantai dengan harapan asap yang cukup pekat yang membumbung tinggi ini bisa keluar sehingga proses evakuasi korban berhasil dilakukan. Selain itu, Said, dari keterangan yang kami terima sudah ada didirikan posko begitu di lokasi kejadian perkara ini dengan harapan nantinya sejumlah keluarga korban yang mencari keluarganya bisa mengadu ke posko tersebut untuk bisa didata. Dan juga posko lainnya juga sudah didirikan, yaitu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lanjutan. Yang kami lihat saat ini memang petugas masih terus berjibaku, Said, untuk menyisir di lantai 6 apakah masih terduga ada korban di sana atau tidak. Upaya penyelamatan masih terus dilakukan dengan mengerahkan 1 unit blower dengan harapan asap yang membumbung tinggi ataupun pekat di lantai 6 ini bisa hilang begitu, sehingga upaya penyisiran bisa dilakukan di lantai 6. Said. Baik. Ricky, bisakah Anda gambarkan di sana apakah ada pihak keluarga misalnya yang datang ke sana mencari tahu keberadaan keluarganya yang mungkin masih ada yang terjebak di dalam, Ricky? Sebenarnya pergerakan kami cukup terbatas, Said, untuk bisa melihat sekitar, memang karena kami berada titiknya tepat di depan lokasi gedung. Tetapi dari keterangan yang kami terima tadi, kami lihat ada semacam posko darurat begitu yang disiapkan oleh pihak kepolisian dan juga pihak terkait. Di posko itu terdata nama-nama, kemudian juga keluarga dari korban yang sempat berada di lokasi ketika kejadian. Jadi
berada titiknya agak jauh dari titik kami saat ini, sangat terbatas untuk pergerakannya. Tetapi memang diharapkan dengan adanya posko tersebut ini bisa mendata siapa saja korban-korban ataupun pegawai dari Terradrone ini yang sempat berada di lokasi ketika terjadi kebakaran pada siang hari tadi. Diharapkan keseluruhan yang berada di dalam gedung ini bisa dievakuasi dan tidak ada korban lagi yang ditemukan. Karena memang Said, dari informasi yang kami terima, kejadiannya ini terjadi pada siang hari tadi, di mana ketika jam makan siang begitu, awalnya memang terjadi ledakan di lantai 1, kemudian api ataupun asap ini membumbung tinggi hingga ke atas, hingga ke lantai 6. Dan juga dari video amatir yang kami terima, memang masih banyak sejumlah pegawai yang berada di gedung tersebut terjebak, tidak bisa melakukan evakuasi karena kesulitan, karena tebalnya dan pekatnya asap yang berada di gedung tersebut, sehingga ini juga yang masih terus dilakukan untuk melakukan upaya pencarian terhadap korban yang berada di gedung ini. Kalau sekilas yang kami lihat memang saat ini kalau di lantai dasar tidak terlalu banyak aktivitas begitu, artinya ada beberapa petugas pemadam kebakaran yang disiagakan di lantai dasar untuk bisa nantinya sewaktu-waktu ketika kemungkinan adanya ditemukan korban dari lantai 6 dibawa turun ke lantai 1 bisa langsung dievakuasi ataupun dibawa ke rumah sakit Polri ketika korban tersebut meninggal dunia. Tetapi tim inti ataupun tim yang bertugas di lantai 6 saat ini dari informasi yang kami terima masih terus menyusuri ke lantai 6. Dan suasananya Said, kalau bisa kami gambarkan, memang listrik di gedung ini sudah padam, artinya penerangan cukup terbatas, tidak bisa berbuat banyak begitu. Tetapi kami lihat petugas pemadam kebakaran ini membawa semacam senter begitu ya, pencahayaan agar bisa untuk melihat bagaimana kondisi di dalam gedung. Jadi bisa Anda bayangkan, gedung lantai 6 begitu, listriknya sudah padam, asap membumbung tinggi, tebal dan pekat. Ini juga menjadi salah satu kesulitan bagi petugas pemadam kebakaran untuk bisa mengevakuasi korban yang berada di lantai 6 Said. Jadi fokusnya sekarang berada di lantai 6, sementara untuk di lantai 1 dan juga di lantai 5 secara keseluruhan sudah berhasil disisir oleh petugas pemadam kebakaran dan juga pihak terkait lainnya untuk bisa mengevakuasi korban. Lantai 1 dan lantai 5, informasi yang kami terima ini sudah steril. Artinya saat ini fokusnya berada di lantai 6. Medan yang dihadapi cukup sulit, asap pekat begitu, sehingga memang upaya yang dilakukan adalah dengan menjebol kaca yang berada di lantai 6. Said. Baik, Riki, tentu sudah berhasil dari pihak pemadam kebakaran untuk kemudian melakukan penyisiran, baik itu dari lantai 1 sampai dengan lantai 5, sebagaimana yang kita lihat sebelumnya, bahwa para petugas kemudian melakukan evakuasi dari korban-korban meninggal dunia, kemudian dibawa menggunakan kantung jenazah begitu, dan saat ini fokusnya adalah di lantai 6. Lantas Riki, dari lantai 6 ini sebetulnya apakah memang benar bahwa jalur utama untuk proses evakuasi ataupun jalur-jalur darurat begitu dari gedung ini memang hanya ada satu jalur saja, yakni melalui pintu utama yang ada di lantai 1, sehingga memang itu pula yang kemudian menjadi hambatan bagi pemadam kebakaran maupun juga bagi para pihak-pihak pegawai yang berada di sana untuk bisa menyelamatkan diri. Riki. Informasi yang kami terima benar demikian Ica. Ini juga yang menjadi salah satu tantangan karena dari keterangan yang kami terima dari petugas pemadam kebakaran yang mengatakan bahwasannya ini cukup kesulitan untuk melakukan evakuasi. Karena jalur darurat atau jalur evakuasi ini hanya satu arah, yaitu melalui pintu 1. Yang kami lihat juga sekilas dari gedung ini berdempetan begitu dengan gedung di sisi kiri dan kanan lainnya. Ini juga sedikitnya menyulitkan untuk proses evakuasi karena jalur untuk mengevakuasi korban ini hanya menjadi satu arah di lantai 1. Berbeda hal kemudian jika ada pintu darurat lainnya yang bisa digunakan begitu. Sehingga ini jugalah yang menurut dari keterangan petugas pemadam kebakaran menjadi salah satu kesulitan karena evakuasinya cukup terbatas ruang gerak dari petugas karena jalurnya hanya satu jalur begitu yang bisa digunakan. Keterbatasan ini jugalah yang menjadi kesulitan bagi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi korban. Tetapi meski demikian Ica, dari yang kami lihat memang petugas pemadam kebakaran masih bertahan di titik ini, silih berganti begitu mereka untuk bisa mengevakuasi ataupun bisa menyisir
di lantai 6. Tentu harapannya tidak ada korban meninggal dunia di sana dan tidak ada lagi korban yang terjebak di sana. Tentu harapannya ketika lantai 6 ini sudah steril, dilakukan proses pencarian di sana, artinya sudah tidak ditemukan lagi adanya korban jiwa, bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu olah TKP. Ini yang tadi disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo. Dan yang menjadi catatan juga, Ica, dari keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat bahwa dari 20 korban yang sudah berhasil dievakuasi, memang mayoritas tidak mengalami luka bakar yang parah begitu. Dari dugaan sementara yang disampaikan oleh Kapolres, diduga ini karena kelelahan, diduga juga karena menghirup pekatnya asap yang terjadi pada siang hari tadi. Berasal dari lantai 1, kemudian kebakaran tersebut menjalar hingga ke lantai 6, sehingga karena proses evakuasinya, proses untuk mengevakuasi diri dari lantai 6 ke lantai 1 ini cukup sulit karena aksesnya terbatas. Jadi ini juga menjadi salah satu penyebab banyaknya korban yang terjebak di gedung ini. Informasinya tadi memang kejadian terjadi sekitar jam makan siang begitu, pada siang hari tadi. Berawal dari adanya ledakan berasal dari lantai 1, kemudian api dan asap ini menjalar hingga ke lantai 6. Dan saat ini yang kami lihat, petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku untuk bisa mensterilkan begitu ya gedung ini sehingga bisa ke lantai 6. Ada satu unit mobil blower di sana begitu yang disiagakan dengan harapan asap yang pekat, asap yang kemudian membumbung tinggi di lantai 6 ini bisa terurai begitu. Jadi harapannya proses evakuasi bisa dilakukan dengan baik. Yang kami lihat juga tampaknya pihak terkait juga sudah mulai didatangkan. Salah satunya adalah tim DVI dari pihak kepolisian yang sudah dikerahkan untuk masuk ke dalam gedung tampaknya. Tetapi nanti bagaimana kemudian hasilnya, temuan-temuan di lapangan, tentu nanti kita tunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Yang jelas saat ini, Ica dan Said dan juga pemirsa, di sekitar gedung ini cukup ramai, tidak hanya kami awak media saja, tidak hanya dari petugas pemadam kebakaran saja, tetapi juga warga sekitar di depan saya saat ini juga masih berkumpul begitu untuk menyaksikan bagaimana nantinya proses evakuasi di lantai 6 ini rampung dilakukan dengan harapan tidak ada korban meninggal dunia yang ditemukan. Dan juga jalan yang berada di depan gedung Teradron ini yang kami lihat juga macet. Dan juga ini tentu kita harapkan upaya evakuasi terus dilakukan dan juga oleh TKP bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk lebih lanjut. Untuk sementara demikian, Said, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Riki kalau begitu, tapi tetap tahan dulu, kita akan memperbarui informasi dari Anda. Kita akan memantau juga situasi terkini sebagaimana tadi yang sudah dilaporkan oleh jurnalis KBR Riki Harahap bahwa